Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia dalam catatan akhir tahunnya di 2024 ini, meminta pemerintah meningkatkan peran BPKN yang selama ini tugas dan fungsinya hanya memberikan rekomendasi ke kementerian dan lembaga, agar segera ditingkatkan tugas dan fungsinya sebagai lembaga eksekutor, untuk bisa memaksimalkan tusinya dan terdepan dalam melindungi konsumen di Indonesia. Strategi untuk BPKN untuk bisa melindungi konsumen di Indonesia. Yang paling penting adalah revisi undang-undang harus kita dorong dalam 2025 karena rekomendasi tadi disampaikan Ketua Komisi 1 tentu kita ingin rekomendasi kita itu menggigit kan gitu, dan yang kedua tentu pengaduan kita yang cukup banyak itu harus juga terselesaikan dan kerjasama edukasi juga secara masif bahwa rancangan undang-undang itu harus kita dorong 2025 segera diselesaikan oleh DPR RI kan. Pak, tadi kan ada terkait promotor konser juga. Nah, ini Pak ini Pak. Ya, mungkin terkait promotor konser itu, mungkin lengkap dari BPKN itu seperti apa? Kemudian ada rekomendasi apa yang sudah diajukan ke KF? Yang pertama kita sudah manggil sebenarnya kita sudah manggil Asosiasi Promotor Musik Indonesia. Jadi promotor yang batal itu ternyata dia bukan anggota dari APMI, itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah pernah berkoordinasi dengan Menparekraf karena dulu sebelum ganti pemerintahan selanjutnya mungkin nanti kita akan berkoordinasi lagi. Kita ingin sebenarnya bikin standar pelayanan minimal dari konser itu yang selama ini belum pernah kita temukan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan mengusulkan juga ada standar pelayanan minimal dan nanti kami susun, nanti kami akan bahas bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif. Mungkin dalam waktu dekat kita akan melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk soal kerugian konsumen, kami akan bersurat kepada DPR supaya memberikan atensi dari soal kerugian konser ini. Karena potensi ekonominya besar, jangan sampai kemudian itu mengganggu perekonomian masyarakat. Ini kan kalau kita bicara konser itu bukan hanya panggungnya aja, tapi di sekitarnya itu kan ada UMKM. Nah, itu sebenarnya yang perlu dilindungi. Jadi potensinya besar, tapi perlindungan konsumennya juga harus dilindungi. Gitu. Tadi sekitar total kerugiannya itu untuk yang konser sekitar 4, sekian. Iya, 4,9 miliar. Itu yang sudah kembali, yang sudah belum ada. Itu ya karena konsumen promotornya itu masih menganggap sepele dari BPKN ini. Jadi karena kita sudah berkali-kali manggil, sudah hampir 3 kali manggil, sudah didatengin juga ke ke lokasinya, tidak ada tanggapan. Gitu. Pak, soal tadi revisi undang-undang itu, apakah itu sudah cukup mengakomodir untuk penguatan dari BPKN? Karena itu inisiasi DPR, tentu kita tunggu dari DPR. Jadi kita sifatnya pasif, tetapi bahwa upaya-upaya kami dengan LPKSM, BPSK dan stakeholder tentang perlindungan konsumen kita terus mendorong kan gitu supaya 2025 nanti benar-benar revisi itu selesai kan. Sebenarnya apakah ada masukan untuk memperkuat dari posisi BPKN sendiri, Pak? Pasti, karena kita apa yang diperkuat, Pak? Ya tentu hak eksekutorial tadi, kemudian rekomendasi dan bagaimana pengaduan bisa diselesaikan, dan tentu kita pengen seperti KPPU lah, yang saudara kita. Pak, soal ini tadi disebutkan bahwa ada rekomendasi, yang ada 200 rekomendasi yang diberikan kepada KL tadi. Ya. Nah, cuma ada sekian berapa belas atau berapa itu 83 yang ditanggapi secara tertulis. Nah, ini artinya apa, Pak? Jadi sebenarnya rekomendasi kami itu sudah dijalankan oleh KL kan gitu Pak. Tetapi secara resmi memang secara resmi surat menyurat itu memang seperti itu kan gitu. Tetapi bahwa kami pantau langsung di lapangan dan kita kunjungi juga, kita datangi, memang sudah pelaksanaan terjadi. Mungkin Pak Hermanto bisa menyampaikan ini. Baik, yang pertama terkait dengan revisi UPK, tentu rasio yang kami sampaikan adalah dalam rangka penguatan BPKN itu sendiri. Misalkan, sementara ini kewenangan dari BPKN itu kan seolah-olah hanya memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah. Kita tidak mempunyai kewenangan eksekutorial terhadap KL yang tidak menindaklanjuti dari rekomendasi itu. Itu salah satu poin misalkan. Yang kedua, kita coba melihat kelembagaan perlindungan konsumen selama ini, BPSK misalkan, LPKSM. Kita melihat apa saja tusi dari kelembagaan perlindungan konsumen yang ada selama ini yang masih kurang, itu coba kita kuatkan begitu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan terminologi dari barang dan atau jasa, terminologi dari pelaku usaha dan atau konsumen. Jadi hal-hal yang selama ini masih menjadi kebuntuan atau masih menjadi lubang dalam rangka penegakan dan perlindungan konsumen di Indonesia, itu yang masih terus kita perjuangkan, dikuatkan di dalam revisi UPK begitu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan rekomendasi yang diterbitkan oleh BPKN yang kemudian disampaikan kepada KL, memang kalau secara kuantitas
yang mendapatkan tanggapan secara tertulis itu kan kecil. Dari 200 sekian yang kita sampaikan, hanya 83. Tetapi sebenarnya dari sisi pendekatan kualitatif, bukan dalam arti tidak ada tindak lanjut sama sekali, Pak. Nah, ini makanya kita coba akan mencari suatu model yang berbeda. Bahwa kita mengukur apakah sudah ada tanggapan atau belum dari KL terkait terhadap rekomendasi kita sampaikan, mungkin tidak hanya berupa jawaban tertulis. Kami misalkan sesekali melakukan uji petik untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Misalkan rekomendasi kepada Kementerian Perdagangan, apakah misalkan ketika perlunya dilakukan revisi terhadap suatu peraturan terkait, apakah sudah dilakukan atau belum, mungkin kita proaktif begitu Pak. Jadi kita tidak hanya sebatas menunggu atau menerima jawaban tertulis yang itu kita anggap sebagai tanggapan. Nah, kalau misalkan dari kemarin Pak, simulasi yang kita lakukan ketika kami melakukan rakor tindak lanjut terhadap rekomendasi yang kita sampaikan pada tahun 2024, ternyata KL yang hadir itu hampir semuanya memberikan tanggapan, tapi tidak secara tertulis, tapi hanya disampaikan melalui forum rakor tersebut. Lah, itu sebenarnya sudah memberikan tanggapan. Lah. Oleh karena nanti mungkin tahun depan itu akan ada suatu pergerakan signifikan jumlah tanggapan dari KL terkait yang tidak hanya sebatas tanggapan secara tertulis. Berarti bukan berarti dia benar ya. Jadi BPKN sebenarnya masih punya taring kan begitu. Tapi taring kita mungkin akan lebih kuat apabila ada reformulasi terhadap tusi BPKN dalam revisi UPK ke depan begitu. Ya. Oke. Ada yang lain? Saya nambahkan Udah. Jadi terkait rancangan undang-undang perlindungan konsumen, memang kalau langsung bertanya kepada BPKN kan bukan lembaga yang bisa langsung menyampaikan hal-hal terkait dengan itu dalam peraturannya, dalam draftnya ya. Jadi kita terus bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan sebagai wakil dari pemerintah dalam undang-undang ini yang akan membahasnya. Kita sudah memberikan masukan ya berdasarkan hal-hal terkait misalnya tadi mengapa kita hanya rekomendasi saja, seakan-akan kita tidak punya taring untuk permasalahan pengaduan yang ada. Padahal itu tidak. Nah, kita sudah menyampaikannya kepada Kementerian Perdagangan sebagai focal point nantinya, karena wakil pemerintah itu pasti dari kementerian, bukan dari kita. Nah, kita ini mendorong mereka. Nah, saat ini juga sesudah kita banyak dari beberapa waktu bicara mengenai draft, ya kita sampaikan hal-hal yang penting-penting untuk kita sampaikan gitu loh. Nah, ini kemudian kan sekarang beralih nih. Bukan lagi dari pemerintah, tapi menjadi inisiatif DPR. Nah, ini juga kita melakukan. Jadi yang kita lakukan pendekatan kepada Kementerian Perdagangan tentu hasilnya usulan-usulan ya kepada Menteri. Kemudian kita juga aktif memberikan masukan kepada lembaga legislatif di DPR. Jadi kita mengadakan pertemuan-pertemuan gitu, tapi tidak bisa secara langsung bahwa inilah draftnya dari BPKN, tidak. Draft tetap harus dari Kementerian Perdagangan sebagai wakil pemerintah dalam pembahasannya nanti. Jadi itu yang kita lakukan selama ini. Dan kita berharap mudah-mudahan di tahun ini dengan pemerintahan yang baru kita bisa mendapatkan kesempatan untuk memulai pembahasan dari draft rancangan undang-undang perlindungan konsumen yang baru, yang merupakan perubahan dari undang-undang yang lama. Oke, terima